Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pengelola ya, khususnya para pengelola penggilingan padi baik tingkat senior, penengah dan juga para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan pada sukses. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips ya sama teman-teman semua. Khususnya teman-teman para pengelola penggilingan padi tingkat amatir. Di sini saya akan membagikan tips sama teman-teman semua, yaitu mengenai tutorial mesin poles ici ataupun mesin poles, berbagai macam mesin poles. Nah, dengan judul beras akan menjadi lebih bagus. Nah, kenapa saya membawa judul ini teman-teman semua ya? Karena banyak sekali teman-teman kita yang berkomentar di kolom komentar mengenai kegagalan dalam proses pengolahan beras di sini. Nah, sebetulnya banyak faktor teman-teman semua ya di dalam memproses beras menjadi beras yang bagus. Itu banyak faktor sebetulnya. Dari segala macam seginya itu di situ banyak sekali. Karena di dalam tutorial sebetulnya ada yang cocok dan ada yang tidak. Sebab para pengguna di sini banyak sekali macamnya. Ini adalah menggunakan mesin seperti ini. Di sini yang ini, di sini yang ini. Jadi berbeda-beda. Nah, sebetulnya trik-trik di sini tidak bisa dipakai oleh semua jenis mesin ya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan masih tentang piringan parabola. Nah, teman-teman semua ya, untuk piringan parabola ini sebetulnya sangat penting sekali teman-teman, harus diperhatikan. Kenapa dengan benda ini beras akan menjadi lebih bagus? Saksikan terus videonya. Akan saya babat. Di sini ada 6 poin yang perlu sekali teman-teman ketahui. Oke? Selamat menyaksikan. Jangan lupa tolong diklik dulu tombol like-nya. Silakan. Diklik dulu tombol like-nya. Dan juga komennya silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini mengenai isi video ini. Dan jangan lupa, buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, silahkan diklik dulu tombol merahnya yang baru menemukan ya, yaitu tombol subscribe-nya yang masih merah, silahkan diklik dulu. Jangan ketinggalan juga loncengnya dibunyikan, karena saya selalu upload video mengenai tutorial-tutorial tentang penggilingan padi tingkat amatir. Oke, selamat menyaksikan video sampai tuntas. Nah, oke teman-teman semua ya, di sini saya udah mempersiapkan berbagai macam yang sehari-hari teman-teman pegang. Benda ini mungkin teman-teman sudah tidak asing melihat benda ini. Dan juga di sini ada yang tadi yang saya pegang adalah ini. Oke. Ini adalah yang bekasnya. Ini meteran. Ini air ya. Untuk minum. Oke, teman-teman semua ya. Di sini saya akan menjelaskan ini ya, teman-teman ya. Kenapa beras akan menjadi lebih bagus apabila teman-teman memperhatikan hal ini, yang 6 poin ini ya teman-teman. Karena yang 6 poin ini perlu sekali teman-teman ketahui. Di dalam yang 6 poin ini ya, di dalam yang 6 poin ini ada satu poin yang sangat penting sekali yang teman-teman ketahui. Makanya ini videonya jangan dulu sekat ya. Nanti ada di terakhir yang 6 poin ini yang paling penting ya teman-teman ketahui. Nah, ini ya. Ini
poin pertama ini ya, sebentar ya. Kemarin udah saya katakan di sini ya, ini adalah piringan ici ya. Untuk semua jenis ici mungkin ada ininya, benda ini. Dan ini ada yang juga yang mengatakan di sini ini parabola. Ada yang juga mengatakan piringan parabola ini ya. Mungkin tiap daerah berbeda-beda ini namanya. Cuman saya di sini akan mengatakan ini adalah piringan parabola. Oke? Nah, piringan parabola ini teman-teman ya. Ini tidak sekedar hanya piringan begini aja, muter aja, udah aja dipakai. Enggak dong, harus diperhatikan. Nah, di sini ada poin-poin yang perlu kalian perhatikan. Kalaupun ingin menjadi beras yang lebih bagus. Nah, tadi udah saya katakan teman-teman ya, beras supaya beras akan menjadi lebih bagus, sebetulnya banyak sekali faktornya ya. Banyak sekali faktornya sebelum ini tuh ya, di dalam itu ada banyak ya. Dari mulai anglo, kemudian uril ya, dan juga di sini ada, banyak lagi itu sarangan segala macam tek bengek lah ke sini ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah ini. Kenapa saya babat dulu, ataupun kupas dulu permasalahan ini. Nah, ini sebetulnya banyak sekali yang dicuekin masalah ini. Kebanyakan baban miling, baban spiral, kebanyakan ya. Nah, sebetulnya ini penting sekali teman-teman ketahui ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini tadi sudah saya katakan kemarin ya teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk menekan beras. Begitu beras keluar ditekan sama ini ya. Oke? Ditekan sama ini. Tekanan ini ditentukan nanti sama pegas ataupun per ya. Nah ya. Utamanya adalah ini. Utamanya. Ini yang langsung berhadapan, yang langsung bersentuhan sama beras itu adalah ini. Di sini saya udah tuliskan beberapa poin seperti ini, teman-teman ya. Nah, di dalam perawatan ini, teman-teman ya, yang harus teman-teman ketahui adalah pertama adalah ini bahan, ya. Kemarin sudah saya katakan, ini adalah bahan bebas, teman-teman ya. Silakan mau pergunakan di sini stainless ataupun apa bahan yang mau baja, mau apa silakan ya, terserah teman-teman. Ini masalah bahan ini, teman-teman ya. Terserah kesukaan teman-teman. Cuman di sini teman-teman perlu saya uraikan sama teman-teman semua. Bahan di sini adalah ini teman-teman ya. Ini menjadikan faktor utama juga menurut saya ini ya. Menurut saya. Karena yang tadi yang bersentuhan langsung sama beras ke sini adalah ya, adalah ini. Ini. Yang penentu terakhir adalah ini. Jadi bahan ini teman-teman ya, mungkin perlu ada licin ataupun kasar ataupun apa ya. Di sini saya tidak menyarankan harus yang licin, harus yang stainless, tidak. Teman-teman harus bisa ini memilih. Jadi kenapa saya berbicara begini teman-teman ya? Karena selama ini yang teman-teman pilih adalah miling harus apa, uril harus apa, babat miling harus bagaimana. Itu aja. Ini harus diperhatikan teman-teman. Kalaupun beras pingin lebih bagus, kalaupun teman-teman beras teman-teman pingin lebih sempurna, cobalah ini perhatikan ini. Pertama tadi dari bahan. Coba teman-teman ya buktikan. Ini misalnya dari besi ya, bahan ini terbuat dari besi yang dilapisi stainless ya, yang dilapisi stainless ini, ataupun stainless asli. Coba teman-teman pakai dari bahan dari aluminium. Saya rasa beda teman-teman, beda. Dari bahan juga udah beda. Karena di sini ada untuk menggosok beras di sini lain. Nah di sini saya sekali lagi ya tidak menyarankan misalnya coba pakai yang aluminium, tidak menyarankan begitu karena takut jelek. Tetapi kalau teman-teman misalnya menggunakan di sini dengan bahan misalnya aluminium, siapa tahu itu akan lebih sempurna. Siapa tahu itu akan lebih menjadi bintangnya beras. Nah itu ya teman-teman, ini masalah bahan perlu teman-teman diganti, dicoba-coba sama teman-teman semua ya. Karena di sini teman-teman ya kemarin ada banyak sekali yang yang berkomentar di kolom komentar ya dalam video kemarin, Pak tolong dong, saya rasa kurang sempurna karena tidak terlihatan, tidak ada bukti. Seharusnya katanya praktek langsung dengan berasnya gitu ya. Kalau bagus tuh gimana ya. Nah ini teman-teman ya, sekali lagi saya katakan sama teman-teman ya. Ini saya menjelaskan dengan yang sejelas-jelasnya, dengan yang sejujurnya teman-teman ya. Dengan sejujurnya. Cuman tadi saya katakan sekali lagi ya, tidak menyarankan saya 100% harus diganti dengan benda lain.
dengan bahan lain, tidak, ya. Cobalah dipakai dulu dengan benda lain. Siapa tahu itu akan lebih bagus, gitu ya. Kalaupun saya praktek, ya, teman-teman jangan tertipu, teman-teman ya. Jangan tertipu. Banyak sekali tutorial, maaf ya, sama video-video orang, misalnya, nih beras yang paling bagus, begitu keluar dari isinya itu beras, padahal itu beras kan dia itu pasti milih dulu beras yang terbagus, akan dimasukin ke polas ici. Tidak mungkin dia akan beras yang biasa ataupun beras yang jelek dilihatin, tidak mungkin. Pasti dia akan pilih dulu, minjem dulu beras orang dimasukin ke ici. Nah itu teman-teman ya. Nah ini saya transparan saya ya, transparan. Jadi saya di sini bukan menyarankan, bukan. Cobalah. Ini digonta-ganti dengan bahan-bahan lain ya. Nah itu yang pertama itu dari bahan ya. Sekarang poin yang kedua ada bobot teman-teman ya. Ini bobot ini. Tentu teman-teman dari bahan tadi itu mempengaruhi sama bobot ini. Wah, tidak ada masalah Pak dengan bobot ini itu. Saya yakin, Om ya. Saya yakin masalah bobot ini berpengaruh teman-teman. Berpengaruh teman-teman ini masalah bobot. Kenapa berpengaruh? Saya bisa menyimpulkan teman-teman ya. Kalaupun misalnya seperti misalnya kalaupun mesin ya itu kan ada di situ ada beban ya teman-teman yang dikatakan misalnya di situ poli geneng adalah beban itu untuk menyerasikan putaran itu ya, beban itu, bobot itu untuk menyerasikan putaran supaya putaran itu rata, tidak kendor, tidak kenceng. Nah bobot ini teman-teman ya, coba teman-teman ya, kalaupun teman-teman nanti udah diganti dengan bahan lain, ini akan pengaruh teman-teman dari bobot juga. Karena datangnya beras dari dalam itu tidak rata, teman-teman, tidak rata. Kadang-kadang bergelombang. Apalagi kalau berasnya misalnya ada yang setengah kering, ada yang ya tidak campur gitu. Itu apalagi kalau dibarengi dengan misalnya sarangan. Sarangan itu tidak lancar putarannya ataupun keluarnya nanti di situ dedak tidak lancar. Nah, itu jelas teman-teman ya. Datangnya beras ke sini bergelombang. Nanti ini akan oleng macam begini. Nah, kalaupun ini jalannya oleng berarti mungkin teman-teman ya udah pernah melihat ya, jalannya beras itu ataupun piringan ini kelihatannya itu goyang begini ya. Nah gitu kadang-kadang gitu ya. Nah ini bergelombang datangnya beras. Kalau rata enggak teman-teman, enggak begitu. Nah itu yang harus diperhatikan teman-teman dari bobot ini. Karena dari bobot ini seperti kita katakanlah beban diesel teman-teman ya. Kalau beban diesel, jadi beban itu harus diperhatikan sama teman-teman semua. Mungkin icit punya teman-teman semua kepinginnya yang berat bobotnya, mungkin yang tebal atau gimana teman-teman di sini ya. Jadi bobot di sini juga harus diperhatikan sama teman-teman semua. Itu ada pengaruh besar teman-teman ya. Masalah bobotnya juga itu. Masalah ini teman-teman ya, masalah dari piringan ini ya. Ini mempengaruhi teman-teman. Kalaupun misalnya udah sekian tahun dipakai sama teman-teman semua ya, ini piringan ini akan mengecil, akan menipis. Nah ini tentu teman-teman dari bobotnya juga akan mengurangi. Ini yang asli. Sudah dikeluarkan pabrik, sudah diuji sama pabrikan, ini sudah sudah oke dari berbagai macam bahan beras, ini ya. Beban segini, bobot segini untuk berbagai macam beras. Nah tentu di daerah teman-teman kan padi itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa padinya begini kualitasnya, yang ada di daerah ini mah begini gitu ya. Kadang-kadang dengan yang standar dari pabrik tidak cocok. Nah kita sebagai pemilik ini coba harus modif lah gitu ya. Tadi dari bobot ya. Bobot ini juga harus diperhatikan teman-teman ya. Mungkin teman-teman ini diperlukan untuk dicoba dipakai baja atau apa ya. Mungkin itu akan lebih bagus ya. Mungkin akan lebih bagus. Itu harus dicoba-coba. Makanya teman-teman di sini benda ini harus mempunyai beberapa jenis, bahkan yang dari bahan aluminium juga teman-teman harus punya teman-teman ya. Kenapa Pak bilang aluminium tuh ya, ini itu ya? Saya Pak pernah bergabung sama teman-teman pernah bergabung sama orang-orang yang modif masalah poles ya, mesin poles. Itu dipakai Pak bahan-bahan dari aluminium, dari segala macam bahan itu dipakai. Ada ya, nanti diserasikan gitu ya. Nah itu teman-teman semua ya. Tadi yang kedua adalah bobot ini. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan juga sama teman-teman semua ya. Yang ketiga adalah putaran ya. Teman-teman jangan dulu sekat ya, jangan dulu sekat. Nanti saya bilang tadi ada yang paling penting yang harus diperhatikan sama teman-teman semua mengenai piringan ini.
Nah ini teman-teman ya, masalah putaran juga di sini teman-teman harus diperhatikan masalah putaran. Awas nih ya, putaran. Nah di sini kemarin saya udah katakan beberapa kali, kalau putaran ini terlalu kencang teman-teman ya, lari ini kencang ya. Jelas teman-teman, kalaupun ini misalnya diatur di sini dari per sini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat di sini. Kalau diatur dari per sini, ini apa namanya, si brush itu seolah-olah lincah si brush itu karena putarannya cepat ini, jadi cepat keluar. Ini tuh putaran ini udah keras putaran ini ya. Putaran per udah keras itu, padahal beras itu masih kurang bagus padahal mah gitu ya. Sampai kan beras itu dia tuh kan wah berlarian ya, berterbangan, ada yang ke atas ke pinggir kemana gitu, sampai ini dibalut di sini pakai kaleng apa ini itu. Saya rasa itu kan jangan sampai demikian ya. Itu pabrikan udah menyediakan seperti begitu ya. Box yang ini yang sekecil ini di sini itu harus untuk menampung beras ya. Kalaupun itu udah disarankan sama pabrikan, itu beras akan terbangan ya. Kenapa pabrikan tidak membuat yang semacam gelembung ke sini ya? Semacam menggelembung ke sini gitu ya. Nah, berarti pabrik udah menyarankan ini ya, beras itu harus ke sini, ke bawah bukan ke atas. Tetapi ini juga kan ke atas, cuman tidak sampai terbang gitu ya. Nah, ini diakibatkan terlalu kencang ini ya, terlalu kencang. Nah, kalau terlalu kencang ini putaran ya, efeknya itu nanti ke beras itu susah diatur teman-teman ya. Itu yang sudah saya rasakan ya. Efeknya ke beras susah diatur. Karena lincah, beras terlalu cepat keluar ya. Terlalu cepat keluar. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Itu tadi poin masalah putaran ya. Jadi putaran juga harus diperhatikan. Kemudian juga ini misalnya teman-teman ya, kalau putaran terlalu rendah, pelan juga ya. Nah, cobalah teman-teman ya, kalaupun ini lagi jalan nih ya, lagi beras lagi keluar, lagi enak gitu. Coba teman-teman pegang ya ini, pegang aja, dihentikan pegang di sini, dipegang, dengerin suara desal, deg 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 deg, ada pengaruh teman-teman itu ya. Jadi ini putaran ini juga ada pengaruh ke tenaga desal. Nah itu ya, jadi ini harus seimbang, putaran juga jangan terlalu kencang dan jangan terlalu rendah ya. Untuk memastikan untuk penyetelan ya terlalu cepat, terlalu rendah, ada ya video saya yang terdahulu yang sudah saya upload mengenai untuk setelan kekencangan ini teman-teman ya, untuk supaya ini tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendur ya. Itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi tadi dari putaran juga harus diperhatikan. Kemudian juga ini hanya harus diperhatikan juga masalah kelurusan teman-teman ya. Kelurusan. Kok kelurusan juga Pak? Apa ada pengaruh? Ada dong. Itu besar sekali pengaruhnya teman-teman ya. Ya teman-teman sekali lagi ya, jangan dulu sekat ya. Nanti ada poin yang harus sekali teman-teman ketahui. Yang penting sekali untuk semua jenis, untuk semua pengguna mesin poles harus mengetahuinya. Makanya jangan dulu disekat ya. Ada satu poin yang perlu teman-teman ketahui. Oke, ini saya lanjut dulu ya, masalah masalah kelurusan ya tadi. Nah ini masalah kelurusan teman-teman ya. Nih ya. Ini saya contohkan ini, ya. Ini saya contohkan ini. Maaf ya. Nah ini ya. Kalaupun ini teman-teman ya, beras ini kan beras keluar dari sini ya. Beras keluar dari sini. Sebentar, saya perbesar sedikit ya. Bentar ya. Ini kan beras keluar dari sini ya. Kalaupun ini ada di tengah-tengah, ya, si piringan ini lurus ada di tengah-tengah ini ya. Nih ya. Jelas ini teman-teman, si piringan itu akan stabil jalannya ya, akan stabil. Coba teman-teman sekarang kalaupun ininya misalnya ini udah jelek ya ininya ya, udah jelek. Nah, ini jangan sampai begini teman-teman ya. Usahakan jangan sampai begini. Ada goyang begini ya. Nah, kalaupun misalnya ini tidak lurus, misalnya agak ke kiri ataupun ke kanan ya, ininya kelurusannya tidak center ya, tidak center. Ini jelas teman-teman, ini akan ada miring kayak begini ya. Pasti ada miring sedikit. Nah ini juga pengaruh teman-teman, ada pengaruh ya, ada pengaruh. Nah ada begitu ya. Kalau terlalu ke sini, kalau terlalu ke atas juga ya, ada pengaruh, itu besar pengaruhnya. Jadi ini juga harus center, harus lurus ya. Pakai bagaimana cara meluruskannya ya, cara meluruskannya. Ini sebetulnya tidak perlu diluruskan lagi, udah lurus. Pabrik mengeluarkan ini udah lurus. Nah, kenapa
tidak lurus. Diakibatkan karena ini misalnya udah oblak gini ya. Jadi waktu jalan itu dia lari ke kiri ataupun ke kanan, gitu ya, ke kiri ataupun ke kanan. Itu akibat ini udah jelek misalnya itu ya. Itu. Nah, masa itu dan juga ini ketinggian ini juga ini harus diperhatikan sama teman-teman semua. Ini untuk kelurusan sama. Kalaupun ini misalnya dikebawahkan ini ya, setelan ini dikebawahkan sedikit ya. Ada yang bilang, Pak, kalau dikebawahkan itu makin bebannya makin berat katanya ke sini. Tidak ya, tidak. Mau di ujung masangnya ini ya, ujung ini ya. Ini ya, ujung ini, mau di tengah, mau di sini, tidak pengaruh sama beban. Beban kan diaturnya sama per ini. Sama per ini ya, beban. Diaturnya nih, sama per ini. Masalah beban. Bukan dari sini. Ini untuk mengatur atas bawahnya ya. Nah, kadang-kadang ini juga untuk kelurusan. Kurang sini dan kurang bawah ya, kurang atas dan kurang bawah juga dari sini bisa diatur dari sini ya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, untuk kelurusan di sini, nah, usahakanlah ini jangan ada begini. Usahakan mau diganjal mau apa ini ya. Makanya ini tidak seumur hidup ini harus dipakai, teman-teman. Ada rusaknya ini, aduh, udah aus, sudah apa di sini ya, lubang-lubang di sini. Kadang-kadang di sini baunya harus diganti dengan yang baru gitu ya. Jangan sampai begini. Jelek ini ya, begini. Ini pokoknya ini tugas ini hanya satu sel ini ya. Satu sel ini tugasnya, tidak ada ke sini ya, tidak ada ke pinggir, hanya selnya hanya begini tugasnya. Nah, ini harus center ke tengah-tengah ini, baru itu bagus teman-teman ya. Nah, ini masalah kelurusan juga, ini juga mempengaruhi teman-teman ya, karena masalah kelurusan. Kemudian juga teman-teman ya, masalah yang perlu sekali teman-teman ketahui adalah masalah lubang ini teman-teman ya. Ada lubang ini di sini teman-teman ya, masalah lubang di sini. Kadang-kadang teman-teman ya di sini kurang perawatan tadi ya. Di sini perlu teman-teman ya. Nah, ini lubang-lubang ini harus dikasih oli, gemuk, ini harus sering ini dibersihkan. Bahkan dibuka dulu, misalnya ini direndam dulu ini supaya keluar kotor-kotornya di sini ya. Ini kotor-kotornya di sini direndam dulu. Dan udah kering nanti dikasih gemuk ini supaya ini tidak cepat aus. Tidak cepat aus ini ya. Supaya ini tidak cepat aus. Ini penting sekali. Harus diperhatikan sama teman-teman semua ini ya. Penting sekali. Nih yang lalai. Yang lalai ya. Saya mencontohkan ini, saya ambil yang bekas ya. Lalai di sini bukan artinya lalai tidak diperhatikan. Mungkin teman-teman juga memperhatikan ya. Sering dikasih gemuk ataupun oli di sini ya, sering. Cuman lalai di sini, wah ini belum habis, belum hancur, ngapain dipakai ini katanya gitunya. Perhatikan ini teman-teman ini, lubang ini. Ini udah dalam, lihatin ya. Oh ya. Ini udah dalam. Ini sengaja saya ambil ini dari rongsok ya, dari rongsok udah saya buang ini, saya cari lagi ini ternyata masih ada. Ini bekas orang pakai. Saya ambil ini, saya bersihkan ini ya tadi. Ini adalah barang yang sudah jelek. Nah, ini ya lubangnya, lihatin nih. Wah, Pak, itu masih bagus, bisa dipakai. Ini kan masih mutar, Pak. Masih mutar ini, masih bisa dipakai. Oke lah, teman-teman. Kalaupun teman-teman mau ngirit, boleh. Ini masih bisa dipakai. Tetapi saya menyarankan jangan dipakai. Oke, saya lihatin. Nih, teman-teman ya. Lihatin saya. Ini. Beras ini, tadi sudah saya katakan ya, datangnya dari dalam itu berkelompok. Oke? Berkelompok. Tidak lurus, kelihatannya aja sama mata kita lurus ya. Si beras itu datangnya itu. Padahal berkelompok teman-teman ya. Bergelombang. Ada besar, ada kecil kadang-kadang gitu ya. Itu karena diakibatkan oleh misalnya tadi dedak tidak lancar, itu akan terbawa sama beras ke sini ya. Akan menggumpal sama beras, datangnya nanti beras keluar itu akan bergelombang ya, seperti bergelombang datang ke sini. Kemudian juga misalnya beras kurang kering, itu bisa juga bergelombang datangnya ya. Coba teman-teman bisa dilihat, walaupun misalnya kadang-kadang si piringan ini kalaupun kita misalnya lagi kerja ini kadang-kadang begini ya, begini. Nah, ini artinya ini beras tidak rata. Kalau rata teman-teman ini diem ini. Begini aja diem. Dia menjadi begini ya, dia muter tapi dia maksudnya tidak begini. Nah, tidak begini. Artinya ini beras tidak sama, tidak rata. Ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil gitu ya. Kelihatan aja sama mata kita ini
sama atau rata ya. Nah ini ya, tadi dari lubang, tadi saya masalah lubang ini teman-teman ya. Kenapa lubang yang ini tadi sudah saya sarankan, ini saya bilang jelek. Nah, kenapa bilang jelek ini? Udah melebihi. Nih kalau yang masih bagus begini teman-teman ya, ini masih bagus artinya nih, lihat ini ya. Ini masih baru, ini belum dipakai sama sekali ini. Ada sedikit ya perenya di sini ya. Nih, lihatin ya. Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya. Sebagai contoh saya ya mencontohkan di sini. Kalaupun ini misalnya beras waktu kan tadi saya udah beras ya tadi datangnya bergelombang, ada yang kecil, ada besar, ada kecil, ada besar. Ini keluarnya dari sini teman-teman ya. Nah, sewaktu kecil dia akan lurus begini ya. Akan lancar begini teman-teman ya. Coba kalaupun misalnya lagi keluarnya gede, beras keluarnya gede. Nah, ini akan membentur ke sini. Nih akan membentur ke sini. Lihatin ya. Akan membentur ke sini. Hah? Akan membentur ke sini. Jadi ini tidak bisa nekuk. Oke? Tidak bisa nekuk ini. Hah? Keburu habis, keburu kena sama ini. Beda lagi dengan di luar nih, lihatin ya. Beda dengan di luar. Bisa nekuk. Jadi dia bebas di sini ya. Beras mau kemana arahnya dia ngikutin. Tapi kalau udah dalam, ini akan nekuk. Yang akhirnya nanti karena ini begitu beras keluar tuh gitu ya. Ini udah habis nih, sini. Akhirnya miring begini. Miring akhirnya begini. Karena ini udah habis. Ataupun ke sini, udah miring. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini juga lubang ini harus diperhatikan. Jadi sekali lagi tidak seumur-umur ini akan asal muter aja, ini kan belum copot ini masih mutar. Ini juga harus diperhatikan teman-teman. Harus diperhatikan ini juga ya. Harus diperhatikan. Karena tadi sekali lagi sama teman-teman semua ya, dari ini tidak nekuk. Dan juga teman-teman dari piringan juga ya, dari piringan tadi. Ini aslinya bukan begini, bukan tipis begini. Tebal kayak ini, bahkan ada yang lebih tebal dari ini teman-teman ya. Aslinya nih, ada yang lebih tebal dari ini. Kenapa ini masih begini udah begini, udah tipis begini masih dipakai? Wah, masih bagus Pak, ini masih kuat, masih dipakai. Oke, teman-teman terserah mau masih dipakai juga. Tetapi teman-teman kalaupun ini udah aus, udah habis, udah menipis, nih tonjolan ini mempengaruhi besar nih. Yang di tengah ini. Cobalah teman-teman ini. Rasakan ya. Jadi beras itu kurang leluasa di sini, ada hambatan di sini. Ini ada ini ya. Ini udah nonjol ini, udah keluar ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi lubang ini juga harus diperhatikan ya, lubang ini. Karena ini juga akan menghasilkan beras yang normal nantinya kalaupun ini normal ya, normal. Tentu teman-teman tadi ya sudah saya katakan dari awal. Ini saling menunjang, saling mendukung dari dalamnya ya, dari modifikasi dalamnya, macam-macam dalamnya maksud saya ya. Terakhir adalah ini. Kenapa saya babat ini? Karena jarang sekali kalau saya perhatikan tutorial sama orang lain ya, yang orang lain punya, ini jarang sekali yang menerangkan soal ini. Ini penting teman-teman, ini penting. Ini harus fleksibel, kesana kemari, harus bisa. Jadi berapa derajat juga dia masih ngejar ini ya, masih ngejar tuh. Beberapa derajat juga. Kalau ini udah habis, udah kena ke sini. Ini aslinya lubangnya tidak lebar begini, tidak kecil karena udah habis sama tiang ini. Tadi udah saya katakan, ini bisa mentok. Baru juga keluar sedikit, dia udah mentok ya ke sini, ke dinding ini. Ini pengaruh luar biasa. Pengaruh. Nah, teman-teman semua ya. Itulah yang perlu teman-teman perhatikan tadi ya, masalah yang barusan, poin yang barusan itu penting sekali teman-teman perhatikan ya. Poles IC kalian ini harus diurus semacam itu. Yang terakhir adalah putaran dan beban diesel. Tadi sudah sedikit sudah saya katakan, dari putaran juga ya teman-teman ya, itu akan mempengaruhi ke beban diesel. Kenapa Pak katanya? Baru juga keluar ya beras itu, diesel itu berat katanya gitu ya. Rasanya itu. Coba ini perhatikan teman-teman. Dari putaran ini juga akan mempengaruhi ke beban diesel. Jelas akan mempengaruhi ke beban diesel dari putaran ini karena beras keluarnya tidak lancar. Nah itulah teman-teman semua ya yang perlu teman-teman perhatikan mengenai piringan ini ya.
lanjut mengenai video yang kemarin. Mudah-mudahan ya video-video yang sudah saya upload termasuk ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Di sini saya membagikan sama teman-teman semua ya, tidak akan bosan-bosan bahwa permasalahan-permasalahan ataupun tutorial masalah penggilingan padi. Dan sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, ada hikmahnya juga, dan ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Sekali lagi, tolong di subscribe dulu yang belum subscribe ya. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.